Halo sahabat belajar Mr. Ferdinand, apa kabar kalian hari ini? Tentunya tetap semangat dan masih dalam keadaan sehat. Kali ini Mr. Ferdinand mau menjelaskan tentang gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Mister ulangi lagi. Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Ya, dalam sebuah paragraf, gagasan pokok bukan hanya terletak pada awal paragraf saja, tetapi bisa juga pada bagian tengah paragraf atau pada bagian akhir sebuah paragraf. Dalam sebuah paragraf juga ada yang namanya gagasan pendukung. Ya, apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung merupakan tambahan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Istilah lain dari gagasan pendukung adalah gagasan penjelas. Mengapa disebut dengan gagasan penjelas? Karena dia berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok. Ya, supaya sahabat belajar bisa lebih paham tentang gagasan pokok, mari kita sama-sama simak contoh berikut ini. Tari Saman adalah tarian suku Gayo dari Nangro Aceh Darussalam. Tarian ini bisa ditampilkan untuk merayakan peristiwa dalam upacara adat. Syair dalam tari Saman ini menggunakan bahasa Gayo. Jadi itu merupakan contoh sebuah paragraf. Sekarang kita akan menentukan gagasan pokok dari paragraf ini. Ya. Jadi kita lihat di kalimat pertama. Tari Saman adalah tarian suku Gayo dari Nangro Aceh Darussalam. Selanjutnya kita lihat di kalimat yang kedua. Tarian ini bisa ditampilkan untuk merayakan peristiwa dalam upacara adat. Syair dalam tari Saman menggunakan bahasa Gayo. Nah, dari ketiga kalimat ini kita bisa tahu yang menjadi inti dari ketiga kalimat ini adalah kalimat pertama, ya. Yaitu tari Saman adalah tarian suku Gayo dari Nangro Aceh Darussalam. Sedangkan di paragraf kedua dan paragraf ketiga itu merupakan gagasan pendukung atau gagasan penjelas, ya. Karena kalimat kedua dan ketiga itulah yang menjelaskan gagasan pokok di paragraf pertama, ya. Bagaimana? Sudah bisa paham, ya? Oke. Sahabat belajar, selanjutnya Mister akan menjelaskan tentang membuat ringkasan. Apa kaitan antara membuat ringkasan dengan gagasan pokok? Mari kita simak terus videonya. Adalah cara yang efektif untuk menyajikan teks yang panjang dalam bentuk bacaan yang pendek tetapi lengkap. Mister ulangi lagi. Ringkasan adalah cara yang efektif untuk menyajikan teks panjang dalam bentuk bacaan yang pendek tetapi lengkap. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah membuat atau menulis ringkasan? Yang pertama, kita harus membaca teks asli. Kita harus membaca dengan cermat dan harus pahami baik-baik teks yang akan kita ringkas. Yang kedua, menentukan gagasan pokok pada tiap paragraf, ya. Kalau misalnya dalam teks tersebut ada 4 paragraf, maka kita harus membuat 4 gagasan pokok dari setiap paragraf tersebut. Nah, setelah kita menentukan gagasan pokok dari setiap paragraf, langkah ketiga yaitu kita harus menulis ringkasan. Ya. Dalam menulis ringkasan, kita tinggal menyusun
gagasan pokok yang sudah kita buat pada langkah yang kedua tadi, ya. Oke, kita juga bisa menambahkan kalimat kita sendiri dalam membuat ringkasan tersebut, ya. Jadi, bagaimana? Sudah paham ya tentang apa itu gagasan pokok, gagasan pendukung, dan langkah-langkah atau cara membuat ringkasan. Ya, itu saja yang Mister mau jelaskan kepada sahabat belajar semua. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan dapat kita semua pahami. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.